Pada video kali ini, kita akan belajar tentang template sintak pada Vue.js. Pada bagian sebelumnya, saya dan kamu sudah mencoba mendeklarasikan beberapa data di objek Vue app-nya. Tentu data tersebut bisa kamu tampilkan ke dalam web browser-nya. Untuk menampilkan data ke dalam sebuah template HTML, kita perlu menuliskan simbol kurung kurawal pembuka penutup 2 kali atau dikenal sebagai text interpolation atau template sintak. Berikut ini adalah contoh paling dasar. Ceritanya saya mau cetak sebuah data untuk namanya. Sebelum saya tampilkan, saya copy paste dulu, buat file baru HTML yang kelima, kemudian dipaste. Ini bisa saya hapus. Di dalam elemen ini saya akan tulis kurung kurawal dengan menyebutkan nama propertinya, yaitu name. Atau kamu bisa tulis hi lalu sapa namanya. Kalau kamu open browser, secara otomatis akan di binding ke browser. Saya juga akan buka konsolnya, pastikan tidak ada error. Jadi Vue.js menggunakan sintak template berbasis HTML yang memungkinkan kalian untuk bisa menampilkan data ke dalam susunan DOM-nya. Dikatakan bahwa penggunaan sintak template ini dikombinasikan dengan sistem reaktif atau selalu melihat perubahan yang terjadi. Setiap ada perubahan, maka properti yang ada di dalam objek tersebut akan ikut berubah. Saya coba tampilkan lagi data berikutnya, yaitu counter yang dimulai dari angka 0. Saya juga akan berikan contoh, misalnya saya mau merubah data counternya, berarti kalian bisa install Vue DevTools. Di dalam Vue extension ini, kalian bisa lihat properti data apa saja yang sudah didaftarkan. Ada yang berbentuk number, string, array, bahkan sampai objek. Pastikan kalian sudah memasang DevTools sebagai extension browser Chrome. Terus kalian aktifkan extension tersebut, inspect elemen, buka view panelnya, nanti akan terlihat seperti ini. Coba saja klik rootnya, di mana di dalam root komponennya sekarang sudah punya data. Datanya kita bisa edit. Misalnya saya tambahkan dengan menekan tombol enter. Nanti counternya akan bertambah sesuai dengan status data yang saya kirimkan. Jadi kalau teman-teman perhatikan sintak template-nya secara otomatis ikut berubah tanpa mereload halamannya. Jadi itu dia keunggulan dari Vue dalam memanipulasi sebuah data. Tentu ini berlaku untuk data properti lainnya. Misalnya saya edit menjadi baledemi, maka data namanya sudah berubah. Saya rubah jadi Vue, maka status datanya juga akan ikut diupdate. Ini hanya sekedar contoh saja, karena nanti kita tidak mengubah datanya melalui konsol seperti ini, tapi bisa menggunakan metode-metode yang nantinya kita jalankan. Yang jelas sekedar informasi kalau data objek tersebut bisa dirubah karena konsepnya reaktif. Silakan kalian tampilkan semua data-data yang ada di sini. Misalnya saya tampilkan objek user, saya tampilkan dengan sintak ULLI. Untuk emailnya
akses objek user dot email, berikutnya passwordnya user dot password. Saya pun akan menampilkan data kelasnya. Karena data kelasnya itu berbentuk array, saya bisa langsung tulis seperti ini, tapi nanti hasilnya akan diterjemahkan ke dalam bentuk string. Atau kalian bisa spesifik untuk mengakses indeks elemen yang keberapa. Karena array itu mulai dari 0, maka kalian bisa akses indeksnya 0, yaitu belajar view. Oh iya, pada dasarnya sintak kurung kurawal 2 kali ini dia menerjemahkan data sebagai teks biasa, bukan HTML. Untuk menampilkan kode HTML asli, kamu perlu menggunakan sebuah direktif bantuan. Saya berikan contoh saja. Misalnya saya punya data namanya link, isinya itu string HTML. String HTML-nya mau saya tampilkan, isinya itu adalah link yang diarahkan ke website Baledemi. Saya bungkus menggunakan kutip 1 karena di dalamnya ada atribut. Terus saya tempelkan linknya, saya targetkan ke blank. Sudah seperti ini. Pastikan dipisahkan dengan koma. Semoga tidak ada error. Saya akan tampilkan di sini menggunakan elemen P. Terus kita binding menggunakan kurung kurawal seperti biasa. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi seperti ini. Sintaknya akan merubah nilainya menjadi string biasa. Jadi ada salah satu penulisan template lagi yang bisa kamu manfaatkan agar bisa meletakkan sintak HTML-nya sebagai nilai output-nya. Saya akan tulis link tapi menggunakan direktif v-html. Terus kita render data linknya di sini. Coba cek browsernya, maka atribut v-html-nya akan merender elemen A sebagai tag HTML asli, di mana isian elemen paragrafnya akan diganti dengan nilai properti linknya. Dan ketika kamu menggunakan atribut ini atau direktif ini, apapun yang ada di dalam elemen paragrafnya itu akan diganti dengan value yang kamu berikan. Kalau saya tulis seperti ini, maka tulisan itu akan digantikan dengan value link HTML-nya. Artinya dia menimpa data lama dan menggantikan ke data baru. Penggunaan direktif v-html harus kamu perhatikan. Intinya kalau teman-teman mau mencetak HTML langsung, gunakan v-html. Perlu kamu ingat, walaupun v-html itu bisa merender HTML, tapi HTML bukan untuk membuat template. Karena atribut v-html ini bukan diperuntukkan untuk template berbasis string. Untuk membuat template, silakan gunakan konsep komponen sebagai unit dasar pembentuk UI yang baik. Kalau kamu lihat atribut HTML ini, saya sebut sebagai direktif. Direktif tersebut diawali dengan keyword v. Artinya atribut direktif tersebut spesial dan sudah disediakan oleh view. Untuk pembahasan tentang direktif akan dibahas di video berikutnya. Kemudian dikatakan bahwa render HTML secara dinamis di dalam situs web sangatlah rentan karena dapat menyebabkan serangan XSS attack. Gunakan atribut v-html ini pada konten yang umum dan tidak mengandung data yang kredensial. Oke, itu saja contoh dari interpolation berbasis teks dan HTML.
Sejauh ini kita sudah binding data properti sederhana di dalam template. Selain itu, kalian juga bisa menuliskan sebuah expression di dalam templatingnya, di mana view menyediakan akses ke beberapa objek global dengan cara menambahkan operator plus. Contoh sederhananya, kalian bisa menjumlahkan suatu bilangan, number ditambah 1, nanti hasilnya akan dieksekusi langsung. Atau pada contoh kali ini, counternya akan saya tambah 1. Karena counter dimulai dari 0, maka sekarang counternya sudah 1 karena saya melakukan operator penjumlahan suatu bilangan. Kalian bisa menggunakan pengurangan, perkalian, yang ditandai dengan bintang, pembagian, ataupun modulu atau sisa bagi. Nanti otomatis templatingnya akan menghitung hasil bilangan tersebut. Tapi berbeda kalau nilainya adalah string, maka JavaScript akan otomatis menggabungkan string satu dengan string lainnya. Misalnya saya mau bikin namanya itu ditambahkan dengan string lain. Berarti saya akan tambahkan namanya dengan operator plus, terus diikuti dengan string tambahannya. Misalnya saya tulis mulai dari sini. Apa yang akan terjadi? Maka string tersebut akan digabungkan dengan data namanya. Nah, itu salah satu kekuatan super dari JavaScript expression milik Vue. Ada beberapa kekuatan super lainnya yang sudah didukung, diantaranya kita dapat menjalankan metode-metode yang tersedia di JavaScript. Misalnya kita mau menampilkan metode toUpperCase, nulisnya itu seperti ini. Jadi namanya disambung dengan metode toUpperCase, function bawaan JavaScript, untuk membuat namanya menjadi huruf besar. Ini saya kasih spasi, aman. Jadi kalau ada metode simple atau hal-hal kecil yang mau dilakukan di dalam template, maka tidak perlu kalian buat metode atau function khusus, tapi kalian bisa langsung mendeklarasikan sebuah ekspresi di dalam templating kurung kurawal 2 kali seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kita bisa menggunakan operator ternary atau kondisional. Misalnya ada elemen P, untuk mendapatkan hasil logika dari suatu data. Contohnya terdapat data yang bertipe boolean, defaultnya itu true. Saya akan tulis subscribe. Kalau hasilnya true, maka saya akan cetak string yes. Sebaliknya, kalau salah atau false, cetak string no. Tanda tanya itu jika benar, sedangkan titik 2 jika salah. Kalian bisa tebak, hasilnya adalah string yes. Cukup keren template sintak ini. Untuk lebih lengkapnya silakan cek di dalam dokumentasinya. Terima kasih. Tidak hanya data, kalian pun bisa membuat sebuah metode atau function untuk melakukan suatu tugas. Nah, untuk membuat metode di dalam objek Vue app-nya, kita tambahkan kata kunci methods yang kita pisahkan dengan koma setelah opsi datanya. Tapi sebelum itu, saya akan pisahkan HTML-nya, buat HTML baru, yaitu HTML7. Untuk HTML6, yaitu tentang JavaScript expression yang sudah kita bahas. Untuk yang 5 itu hanya menampilkan data saja tanpa ada expression tambahan. Jadi yang ini bisa kalian hapus.
5 sudah, yang 6 untuk JavaScript expression, 5 itu template syntax. Nah, sekarang kita belajar tentang data dan metode. Silakan kalian buat opsi methods -2 kurawal. Kemudian di dalamnya ada beberapa metode yang diperlukan. Misalnya saya beri nama getName. GetName adalah fungsi yang isinya bebas, mau melakukan apa saja. Lakukan operator aritmatika, return sebuah bilangan, gabungkan teks, ubah tulisan, dan lain sebagainya. Di sini sederhananya saya hanya akan cetak nama, tapi mengubah format teksnya menjadi huruf besar. Maka dari itu kita bisa return, lalu akses data propertinya menggunakan keyword this nama datanya yaitu name, terus disambung dengan metode toUpperCase. Kalau kamu ingin menggabungkan string lainnya bisa, saya tambahkan seperti ini. Jadi namanya dirubah menjadi huruf besar, lalu ditambahkan string lainnya. Dari sini kamu bisa langsung melakukan binding metode functionnya, yaitu getName. Metodenya dicetak di dalam kurung kurawal 2 kali, dan kalau kamu lihat di browser hasilnya masih sama. Intinya metodenya langsung dijalankan ketika templatenya berhasil dirender. Jadi tidak ada perubahan. Atau saya bisa kasih belajar sambil berkarya, maka datanya berubah sesuai dengan function atau metode yang saya buat. Nah, bagaimana kalau metode ini dijalankan ketika tombol button kliknya ditekan misalnya? Tentu konsep itu berkaitan dengan event handling yang nantinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Intinya di bagian property methods ini kalian bisa mendaftarkan metode function yang mana functionnya bisa lebih dari 1. Pisahkan dengan koma untuk metode lainnya. Apabila diperlukan, kamu bisa saja nih mengakses function tersebut di luar objek view app-nya, sehingga kamu tidak perlu merender langsung ke template seperti ini. Karena pada saat kalian mounting render elemennya ke ID app, maka kamu otomatis akan diberikan akses untuk susunan objek aplikasinya. Coba kamu referensikan ke satu nama sebagai variabel, namanya root, terus simpan objek mounting aplikasinya. Dari objek root ini kamu sudah bisa mengakses data properti yang tersedia. Begitupun jika kamu ingin memanggil objek methods-nya. Caranya tinggal kamu referensikan root titik akses data namanya, yaitu name. Atau name-nya kita rubah menjadi view 3. Apa yang akan terjadi? Maka data nama tersebut sudah berubah, tapi kita ngerubahnya di luar objek aplikasi. Contoh lain, misalnya saya ingin membuat metode baru namanya counter, kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal. Jalankan fungsinya di sini. Ceritanya saya mau bikin angka counternya itu selalu ditambahkan 1 secara otomatis dengan bantuan set interval. Kita tulis sintaks set interval, functionnya JavaScript, tentukan callback function seperti ini, dan diikuti dengan waktu intervalnya sekitar 1 detik
sebagai parameter yang kedua. Di dalam function ini atau function callback intervalnya, setiap 1 detik this counternya itu akan saya tambahkan 1 dengan sintak discount plus operator increment. Jadi saya rubah data counternya. Setelah itu kamu boleh akses metode counternya dengan menuliskan root.counter. Saya refresh dulu. Counternya dimulai dari angka 1. Secara langsung data counternya akan selalu diupdate dan dirender setiap 1 detik. Gimana? Keren ya? Pada dasarnya, fungsi atau methods yang kalian buat bisa memiliki parameter. Parameter adalah data atau nilai yang bisa dikirimkan agar bisa diakses di dalam sebuah fungsi. Diakses untuk dikelola, terus pada akhirnya dibalikan kembali dalam bentuk output yang kita inginkan. Misalnya saya punya fungsi update counter, pisahkan dengan koma, terus pasang sebuah parameter di dalam buka tutup kurungnya, namanya num. Yang saya mau lakukan di sini adalah merubah data counternya, artinya si counter mau dimulai dari angka berapa, tapi angka countnya sesuai dengan parameter atau argumen yang saya masukkan. Berarti this count sama dengan num. Num ini adalah nilai yang dikirimkan pada saat update counter dipanggil. Saya akan panggil di luar objek. Jadi root update counter, saya mau counternya itu bukan lagi dimulai dari angka 0 atau ditambah 1, tapi langsung dimulai dari angka 5. Terus dijalankan setiap 1 detik increment, tambahkan 1. Kita coba refresh, 5, 6, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kamu wajib berikan argumen sebagai parameter pertama, yaitu sebuah angka yang mau merubah data counternya menjadi berapa. Pokoknya di bagian function ini kalian bisa melakukan apapun terkait programnya dan pastikan berdasarkan case yang ada. Tapi yang perlu kalian pahami yaitu keyword this. Ingat, this itu mengacu pada objek view secara keseluruhan. Dia bisa mengakses data atau methods yang dibutuhkan, tapi masih di dalam satu internal atau masih di dalam ruang lingkup objek view-nya. Jadi kalian bisa saja memanggil properti terkait datanya atau dipanggil fungsi lain, artinya fungsi ini bisa memanggil fungsi lainnya. Sebagai contoh, setelah saya rubah data counternya, saya mau menampilkan namanya ke dalam konsol, berarti saya bisa akses this get name seperti ini. Ketika kalian inspect, maka tentu belum tampil ya, karena saya belum mencetak datanya ke dalam konsol. Intinya this nama functionnya. Sekarang kalian boleh refresh, data namanya sudah dicetak ke dalam konsol. Sekarang kita mau belajar tentang computed property. Computed property ini seperti mendefinisikan sebuah properti data atau variabel biasa, tapi computed property tersebut berbentuk fungsi. Untuk mendaftarkannya, kamu tinggal tulis computed yang isinya berbagai fungsi. Fungsinya bisa melakukan sesuatu. Tapi sebelum itu, saya akan pindahkan dulu ke dalam HTML 8.
dan saya paste di sini. Untuk yang lain bisa saya hapus. Ini saya hapus. Jadi metodenya hanya metode counter. Terus namanya bisa saya langsung tampilkan saja. Yang saya mau bahas sekarang adalah computed property pada Vue.js. Ini bisa saya hapus untuk HTML-nya. Terus open web browser. Data sudah, metode sudah. Pisahkan dengan koma. Opsi computed kurung kurawal sebagai value. Mirip seperti kata kunci methods. Yang uniknya dari computed property ini adalah hasil nilai propertinya. Itu tergantung dengan data properti lainnya. Sebagai contoh, saya mau mengetahui apakah counternya bilangan genap atau ganjil. Untuk itu saya daftarkan nama computed propertinya. Namanya bebas, katakanlah isEvent. Lakukan aksi berikut ini dengan melakukan return this counter. Apakah counternya jika dibagi 2 sama dengan 0. Nanti hasil balikan computed propertinya berupa boolean antara true atau false. Lalu binding datanya ke dalam template. Tulis isEvent tanpa menggunakan kurung buka tutup. Habis itu dicek apakah isEvent-nya true. Kalau true, tulis genap. Tapi kalau salah, tulis ganjil. Artinya gagal. Teksnya yang dirender adalah ganjil. Jika benar, tampilkan string genapnya. Oke, saya refresh dulu. Mulai dari angka 1, genap. Sepertinya ada yang salah. Sepertinya ada kesalahan. Saya coba tampilkan apa adanya yang dimulai dari angka 0. Terus saya balik lagi. 0, genap, ganjil, genap, 3 ganjil, 4 genap, dan seterusnya. Jadi sebenarnya computed property itu hanya menyederhanakan sebuah statement atau argumen yang kamu tuliskan. Disederhanakan di satu function dan tinggal dipanggil sesuai dengan nama propertinya. Sebenarnya kalian bisa saja cetak manual di dalam template. Sintak penulisannya sama. Misalnya saya bisa tulis langsung di dalam kurung kurawalnya. Tapi tanpa menggunakan keyword this. Nulisnya count modulus 2 sama dengan 0. Kalau benar, cetak genap. Sedangkan jika salah, cetak ganjil. Hasilnya pun sama saja. Tapi kalau teman-teman memanfaatkan fitur computed property, maka sintak template-nya akan jauh lebih rapih karena logika programnya disimpan di dalam satu fungsi. Jadi boleh kalian copy statement tersebut. Terus saya mau gunakan computed property namanya isEvent. Cetak statement tersebut. Return data stringnya. Sehingga penulisan template-nya jauh lebih sederhana. Logikanya diumpetin di dalam objek function-nya. Tentu ada error. Kita coba lihat konsol. Ini bukan count tapi this counter. Sekarang sudah tampil dengan baik.